Oke, jadi apa beberapa apresiasi pada Kuhn ya? Kontribusi utama Sir Thomas Kuhn ini atau Thomas Kuhn ya, ini adalah penolakan atas kaum logical positivism yang berpandangan bahwa sains itu 100% rasional, sains itu 100% objektif, sains itu 100% depend on data observations atau experimental observation atau empirical observation. Kuhn ini memberikan loncatan luar biasa bagi filsafat sains ya. Dia membuat seluruh saintis maupun philosophers menyadari ada sesuatu yang non-rasional, ada sesuatu yang membuat sains itu tidak bisa 100% objektif. Ya. Ada yang namanya paradigma, ada yang namanya konsensus sosial. Kalau saintis engineer bekerja in praktis ya, misalnya kita menjadi konsultan di sebuah industri, merancang data center misalnya, atau Bapak Ibu sedang membuat sistem fraud detection system, ini merupakan salah satu penerapan AI dan data science yang paling terkemuka, yang omsetnya triliunan, yang Indonesia ini sekali lagi terancam untuk dijadikan pasar di produk-produk asing, padahal Bapak Ibu semua ini kalau mau menceburkan diri di sana masih very open ya, very open ya. Saya buka saja lagi diminta salah satu perusahaan besar untuk memasukkan proposal ini, tapi saya merasa nggak sanggup karena waktu dan lain-lain ya. Apalagi yang memang bekerja di data science ya. Bekerja di fraud detection system sama, nggak 100% objektif ya. Nanti bisa dirasakan langsung ya. Kita semua bersyukur ya punya salah satu rekan kita, misalnya Pak Angga ya, itu sudah sebagai data scientist aktif, itu bisa merasakan bagaimana saat melaksanakan CRISP-DM, metodologi dalam data science itu benar-benar dibutuhkan sebuah negosiasi pemahaman yang nggak bisa disebut 100% objektif ya, selalu ada social consensus ya, apakah dengan klien ya, pemahaman terminologi dasar, sudut pandang dan lain-lain. Dan ini ternyata tidak hanya di sains-sains terapan ya, kedasatan Thomas Kuhn itu karena dia melihat hal ini, paradigm, konsensus sosial dan lain-lain itu di history of physics ya, sejarah fisika, ilmu yang dianggap sangat objektif ya. Jadi Kuhn melihat bahwa ada sesuatu yang disebut paradigma. Nah, jadi menurut saya kontribusi utama Kuhn ini adalah the death of objectivity, dalam arti kata manusia ini, para saintis ini, para filsuf menyadari bahwa sains itu nggak seobjektif, nggak seempirik, nggak seobjektif yang seperti diyakini oleh para filsuf ratusan tahun sebelum Kuhn ini ya. Seperti kita tahu ada Francis Bacon, ada empirisme, positivisme dan lain-lain. Jadi memisahkan antara subjek pemikir, antara saintis yang berpikir dan objek yang difikirkan tuh enggak bisa. Objek yang diteliti, data yang kita ambil, eksperimen yang kita setting itu tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari subjek yang meneliti. Oleh karena itu, karena kita juga ada dalam konteks sosial, ada dalam konteks kepentingan nasional, global, ada dalam sumbu sejarah ya. Jadi
nggak pernah lepas sains itu dari social consensus, dari pengaruh-pengaruh sejarah dan lain-lain. Ada suatu jenis kesatuan antara subjek yang berpikir dan objek yang difikirkan. Ya. Jadi ini sangat fundamental ya, karena sains itu bebas nilai, nggak mungkin ya. Jadi kita kalau belajar sains apapun, engineering apapun, dan membayangkan bahwa itu bebas nilai, itu nggak bisa. Jadi kita harus kritis, harus hati-hati. Setiap sains maupun bidang keteknikan apapun atau bidang ilmu apapun tuh selalu syarat nilai atau value laden ya. Harus kita cermati agar kita sadar ya, kita ini bekerja dalam nilai apa begitu. Dan kita selalu memilih nilai yang baik tentunya. Seperti contohnya kalau kita diajak meneliti robot seks gitu, itu kayaknya nggak sesuai sama nilai-nilai kebaikan yang kita percaya ya, nggak perlu kita ikut gitu. Ya. Atau misalnya kita ingin diajak melakukan sebuah peralatan yang bisa membreakdown seluruh komunikasi supaya nggak ada rahasia. Ini harus kita hati-hati karena privacy itu is a part of human value yang sangat penting ya. Tuhan itu menciptakan mata kita terbatas, nggak bisa melihat hati orang, itu ada maksudnya. Kalau hati Anda semua saya bisa baca, Anda bisa membaca hati saya, semua bisa membaca hati yang lain, rusaklah semesta ini. Makanya sekarang ada undang-undang perlindungan data pribadi, supaya kita menghormati bahwa ada bagian dari manusia yang memang kalaupun dia itu berbuat dosa dan lain-lain, dia minta ampun sama Allah saja gitu. Nggak usah aib itu dibongkar-bongkar gitu. Ada bagian yang memang kita nggak boleh membongkar aib orang. Itu adalah keyakinan nilai-nilai kita ya, yang diajarkan oleh agama-agama besar maupun yang diajarkan oleh filsafat hidup yang baik. Jadi sains itu nggak 100% objektif. Kita harus sangat hati-hati. Proses sains dan progres sains. Jadi proses sains dan progres ya, kemajuan sains, arah pergerakan sains itu tidak hanya merupakan proses mengisi ember sains dengan sains-sains baru seperti yang kita bayangkan sebelum Kuhn ya, namun adalah sebuah pergerakan eksistensi komunitas ya. Jadi scientific community ini sebetulnya dengan curiosity-nya, dengan keinginannya untuk berperan dalam memberikan suatu nilai buat semesta manusia ini menyempurna terus ya, seperti orang-orang kemarin sedunia bersama-sama bahu-membahu mengejar untuk vaksin ya. Semua manusia tahu bahwa kehidupan itu layak ya, very precious ya, sangat bernilai untuk dipertahankan. Jadi semua bahu-membahu untuk menciptakan vaksin ini ya. Bahkan menerobos persaingan antar bisnis ya. Saya dengar tuh email-email antar saintis ini dan pembukaan keterbukaan ilmiah ini demikian dahsyat sehingga belum pernah ada vaksin yang ditemukan secepat vaksin COVID-19 ini. Jadi sains ini adalah proses, kita semua ini di kelas filsafat sains, Anda semua mau menuntut ilmu ya, ngambil doktor, ini proses menyempurna. Tidak hanya ego kita, tapi sebuah proses penyempurnaan eksistensial komunitas ya. Jadi kita selalu harus menghormati community para saintis ya. Nah, kontribusi Kuhn yang lain ini sudah berkali-kali kita sebutkan, sains itu nggak hanya kumulatif, kadang-kadang dia revolusioner. Tidak selalu revolusioner juga ya.
Kadang-kadang dia kumulatif pada saat dia di normal science. Kadang-kadang kumulatif, tapi loncatan besar sains itu biasanya revolusioner. Ya, seperti yang dihasilkan oleh Mendel itu adalah revolusioner ya. Terus yang lebih lanjut ya, James Watson and Crick itu menemukan DNA bahwa ternyata kode genetik itu betul-betul bisa dipahami secara digital oleh senyawa-senyawa AGCT, senyawa-senyawa kimia tertentu, dan semua gen manusia itu bisa didekode ya, bisa didekodekan ya menjadi rantai AGCT. Itu sebuah revolusi yang luar biasa ya, yang katanya sekarang membuat manusia ini bisa, rata-rata manusia bergeser dari 70 tahun menjadi 80 tahun menjadi 90 tahun, insya Allah menjadi lebih panjang umurnya ya, mudah-mudahan. Oke, ya kita rehat sejenak sebelum kritik ya.